panjang kalau terlalu detail. Jadi kalau bisa minimal kita tahu apa namanya bahannya apa, dilakukan metode apa, untuk apa gitu. Contohnya klasifikasi sinyal EKG, EEG pada epilepsi menggunakan mesin learning. Nah, menggunakan mesin learning itu masih bisa dipecah lagi menggunakan metode apa dan apa gitu, bisa dua. Ada yang membatasi judul itu kalau bisa tidak lebih dari 10 kata gitu. Biar apa? Kalau judulnya sudah satu paragraf kan repot ya, gimana isinya gitu. Kemudian abstrak, abstrak itu mestinya harus ada apa ya? Dari baca abstrak itu udah kebayang isi keseluruhan. Jadi ada masalah, ada metode, ada hasil dan ada implikasi gitu. Jadi sebenarnya di dalamnya ada introduction, material, and method, result, dan summary. Gitu. Discussion-nya mungkin nggak perlu kalau di abstrak ini. Cuman dalam satu paragraf. Introduction itu biasanya membahas tentang ini ya konteks dan rasionalnya kenapa kok penelitian itu harus dilaksanakan. Ada background, nanti kita lihat dalamnya apa lebih detail. Ada background, ada problem, ada previous work. Terus yang paling penting adalah research gap atau gap sentence. Kemudian tujuan dan bagaimana tujuan itu dicapai. Gitu. Kalau material ini biasanya desain percobaannya atau desain eksperimennya sehingga bisa direproduksi oleh orang lain. Jadi kalau ada penelitian yang hanya bisa dia lakukan sendiri dan orang lain tidak akan pernah bisa melakukan hal yang sama, itu percuma. Buat apa kalau nggak bisa ini ya, nggak bisa ditiru, tidak bisa direkonstruksi gitu. Kemudian metode prosedurnya apa saja itu dibahas di situ. Result itu findingnya apa, discussion itu berarti apa interpretasinya ya. Kalau sudah dapat ini terus kenapa gitu harus diapakan lagi itu yang di discussion. Biasanya juga akhirnya ngomong kelemahan dan kelebihan dari metode yang kita usulkan. Kemudian summary itu ya apa namanya summary itu conclusion lah. Jadi kita mau apa, hasilnya apa, implikasinya apa. Biasanya lebih panjang dari abstrak, tapi tidak apa ya. Lebih panjang sih, biasanya lebih panjang dari abstrak kalau summary. Acknowledgement itu kalau ada pihak-pihak yang membantu itu biasanya disebutkan di sana, misalkan kalau dari hibah, kemudian referensi ya. Kalau nggak ada referensi, berarti pasti di reject gitu. Salah satu yang biasa kalau misalnya saya ada tugas review paling gampang kalau misalnya nggak ada ide mau ngeritik apa, saya baca referensinya, kalau nggak sesuai format, perbaiki ya, gitu aja, gampang kan. Jadi seolah-olah baca semua, padahal cuma referensi tok. Detail tuh kayak gini ya, jadi apa? Harus yang orang kalau baca tertarik, tapi nggak overclaim. Jadi kadang-kadang isinya tulisannya bombastis, tapi isinya biasa aja. Kalau menurut saya sih ya yang penting mencerminkan apa yang kita lakukan gitu, jujur aja. Ya tadi klasifikasi misalkan, yang kita lakukan kan klasifikasi, materialnya apa, metodenya apa, terus kadang-kadang untuk apa. Ada beberapa kata yang katanya tidak boleh di ini, sebaiknya dihindari, misalkan studi on apa atau eh, investigation on apa, itu kurang kurang apa ya, kurang spesifik gitu. Sebaiknya langsung aja melakukan apa sih di situ. Kalau literatur review ya literatur review, survei paper on apa atau topiknya apa, survei paper bisa seperti itu. Nah, nanti kaitannya judul ini dengan indexing, jadi bagaimana supaya kalimat itu judul kita gampang dicari di mesin pencari sih, supaya apa kemungkinan citasinya lebih tinggi. Kalau dosen pasti punya punya kepentingan yang terkait dengan itu ya. Tapi tiap orang juga pengennya apa yang dia tulis kan punya ini ya, punya punya manfaat gitu. Cara cara ngukurnya apa? Berapa banyak yang baca, berapa banyak yang download kalau di jurnal, berapa banyak yang citasi gitu. Jadi harus. Nah ini kayak ini apa kata-kata sampah ya, studies on, investigation on, itu nggak usah di. Kemudian kalau bisa keywordnya juga muncul di sana karena nanti selain apa namanya selain judul itu nanti juga biasa jadi keyword kan gitu.
Saya dulu pernah pelatihan ngomongnya kalau bisa keyword itu yang tidak muncul di judul supaya melengkapi. Cuman saya nggak paham itu strateginya gimana. Kan mestinya kalau yang paling mencerminkan dari isi kan judul kan. Ya sudah judul aja yang kita jadikan keyword gitu. Tuh. Katanya kalau seperti itu bisa meningkatkan ya apa? Jadi keywordnya lebih banyak gitu. Tapi nggak ngerti saya gimana ininya. Kayaknya telat sih datangnya pas pelatihan itu. Ada alasan pas lagi ke toilet. Tuh. Dan nggak terlalu general. Saya ada ini, ada contoh tapi sempat kebuka ya. Nanti saya tunjukin kalau sempat kebuka. Green price tag. Judulnya green price tag. Kira-kira yang kebayang apa? Ramah lingkungan. Green price atau green price tag. Nah, price tag-nya green. Oke. Kira-kira kayak apa bentuknya kalau green price tag? Usable. Nah, tapi kan mencari-cari itu kan, mikir dulu kan, jadi nggak spesifik. Nah, ada contoh yang seperti itu. Saya reject itu waktu itu. Masuk dia enggak apa? Masuk ke jurnal Sinta 2. Saya kebetulan jadi reviewer, editor sama reviewer di situ. Jadi ternyata yang dia lakukan tuh bikin RFID untuk price tag. Ya, isunya green inilah. Tapi kan jadi nggak spesifik sehingga apa ya? Terlalu lebar itu ininya, terlalu general. Jadi mestinya implementation of green price tag using RFID. Nah, itu kan lebih ini ya, lebih spesifik kan. Jadi nggak ketutup oleh, jadi banyak penelitian yang lain yang nggak ketutup dengan itu gitu. Padahal dia tidak bisa cover semua kan. Kalau pakai RFID atau bisa yang lain kan sebenarnya ya gitu. Kan banyak itu green price tag itu alternatifnya banyak, tidak hanya RFID seperti itu. Jadi nanti perlu di apa ya, judul tuh bahkan ada yang menyarankan di akhir saja gitu, di awal tuh hanya draft supaya apa, supaya kita punya arah mau kemana nulisnya. Nanti kalau sudah jadi kita sesuaikan lagi judul itu mewakili apa kita tulis, karena kadang-kadang detailnya jadi agak bergeser kan, di discussionnya bergeser sudut pandangnya gitu. Contoh gini, saya dulu penelitiannya waktu tentang suara paru menggunakan sinyal kompleksiti. Nah, salah satunya pakai fraktal. Karena saya sudah banyak nulis basicnya tentang ini, tentang apa suara parunya, maka di paper yang itu saya nulisnya dari sudut fraktal. Jadi fraktal itu adalah ini. Jadi bahasnya dari sisi fraktal, kasusnya suara paru. Jadi agak berbeda kan. Otomatis judulnya juga harus sesuaikan gitu. Jadi bisa bisa berubah kalau memang apa namanya di perjalanannya pas kita menulis itu ada yang harus kita perbaiki gitu. Ini enggak usah. Nah ini paling yang abstrak itu ya. Ini abstrak mestinya nulisnya di akhir nggak di awal. Kalau di awal nulis abstrak, saya jamin orangnya itu sakti mandraguna. Karena dia tahu apa yang dia mau tulis jauh sebelum itu jadi kan. Jadi mestinya beres dulu baru abstrak. Eh ya mestinya ada semua di situ ya. Kenapa kok ini dilakukan? Masalahnya apa? Skopnya apa? Metodenya apa? Meskipun tidak detail, tapi minimal ada di sana. Hasilnya seperti apa dan kesimpulannya seperti apa gitu. Jadi makanya tulisnya di akhir karena apa? Sudah ada kesimpulan, nah kesimpulannya diresume lagi, dimasukin ke abstrak. Nanti detailnya ini saya upload lah di ini ya di sama ini starter. Introduction itu ini aja. Kalau di introduction biar kita cepat masuk ke materi berikutnya. Pertama harus state general background-nya. Kalau saya senangnya lewat ini, lewat definisi dulu. Masalahnya apa sih? Kita definisikan dulu definisinya. Kemudian masalahnya apa? Kemudian setelah itu literatur review-nya, apa yang sudah dilakukan orang untuk memecahkan masalah itu. Setelah itu dari sekian banyak yang sudah dilakukan orang, gap-nya apa? Nah, itu di-highlight. Baru kemudian objektifnya. Intinya objektifnya adalah memecahkan gap yang masih ada di sana. Contohnya gini, dari semua penelitian sebelumnya itu belum ada yang menggunakan pendekatan ini.
pendekatan X gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Atau hasil yang dicapai itu belum memuaskan karena ada parameter yang seharusnya jadi apa ya, key parameter gitu. Nah, bisa seperti itu. Intinya tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu menambah hasanah dari penelitian untuk memecahkan masalah yang kita angkat. Jadi ada kebaruan di sana. Nah, baru kemudian di 4 ini biasanya kalau kita mau ngomong gampangnya general background ini 1 paragraf, 2 dan 3 itu 1 paragraf, jadi ngomong literatur review, kemudian di bagian akhir dari literatur review kita tembak pakai gap-nya, gap statement gitu. Nah, setelah itu 1 paragraf terakhir di objektif tadi. Objektif terus ngomong metode yang kita gunakan untuk memecahkan masalah itu dan alasan biasanya. Kenapa kok pakai metode itu? Jadi apa ya? Supaya orang lebih yakin bahwa kita bikin ini itu bukan karena iseng aja gitu, tapi memang ada sesuatu yang ingin dipecahkan, ada ingin kontribusi yang kita berikan. Bahkan kecenderungannya sekarang saya lihat beberapa paper di jurnal-jurnal yang cukup ternama itu langsung nulis the main contribution of this paper satu apa, 2 apa, 3 apa. Jadi langsung eksplisit seperti itu. Wah, itu yang berat itu. Kadang-kadang kita nggak berani ya mengklaim bahwa ini loh kontribusi kita gitu. Kalau levelnya disertasi sih berani gitu. Kalau nulis ecek-ecek gitu kan kadang-kadang iseng, ada 2 bulan nih kayaknya jadwalnya nggak tahu penuh bikin paper. Orang gila gitu. Nah, ini introduction itu salah satu yang penting karena dibaca pertama. Karena biasanya gini, salah satu yang dilakukan oleh reviewer atau pembaca itu seberapa penting sih kita harus penelitian ini ada gitu. Itu ngelihatnya di introduction. Jadi biasanya yang dibaca pertama adalah ini. Kalau saya ya, pertama yang dibaca adalah judul, abstrak, kemudian introduction. Hasil itu nanti lihatnya di abstrak aja. Kalau memang pengen lebih dapat dalamnya baru metode gitu. Itu. Bentar. Ini beda lagi sih. Ya. Ya, ini bagian berikutnya ada material and method. Ya, kalau yang biasa dilakukan yang penting bagaimana kita menjelaskan metode atau eksperimen yang dilakukan di dalamnya dan komponen-komponennya. Misalkan kita berikan gambaran umum dulu di depan blok diagramnya atau sketsa prosesnya dan sebagainya gitu. Misalnya ada input, ada preprocessing, ada ekstraksi ciri, ada ada klasifikasi dan seterusnya. Gampangnya kayak gitu. Baru kemudian kita jelaskan masing-masing dataset dapat dari mana, bagaimana mendapatkannya, terus penjelasannya seperti apa itu kita jelaskan di situ. Baru kemudian eh, si preprocessingnya seperti apa itu jelasin sampai lengkap. Bahkan kalau yang lebih bagus lagi di akhir ada bagaimana cara mengukurnya itu parameternya. Kalau klasifikasi kan ada akurasi, sensitivity, ada ROC ya, region AUC ya, area under curve terus dan seterusnya lah, banyak bisa tuliskan di sana gitu. Yang penting semuanya harus ada referensinya sehingga tidak terlihat ngawur. Kalau memang ada pemilihan parameter, dapat mungkin ada pertimbangannya dan ada referensi gitu. Paling itu sih yang penting. Kalau yang lain, kok deny sih? Ikut join di MS Team ya? Salah klik tadi kayaknya aku. Gak apa-apa, nanti diulang lagi. Nah, ini yang penting juga di kalau di riset, orang yang sering salah adalah yang utamanya penulis pemula gitu ya. Dia nggak tahu kapan menulis dalam bentuk tabel, kapan menulis dalam bentuk gambar. Kalau kita pengen menunjukkan tren kenaikan, setelah dilakukan proses hasilnya naik. Gitu. Nah, itu ngomongnya pakai gambar, pakai grafik. Tapi kalau pengen menunjukkan detailnya itu pakai tabel.
Kalau angka banyak-banyak itu orang biasanya nggak ini ya, nggak bisa ini. Kalau kecuali kita berikan misalkan di bold bagian yang pentingnya bisa seperti itu. Terus jangan sampai ada tabel yang kemudian tabel itu dibuat grafiknya double. Nah itu haram itu kalau mubazir itu. Jadi jangan sampai ada informasi yang sama tapi dengan representasi yang berbeda gitu. Ngapain gitu. Nah, itu salah satu yang ditembak itu sama reviewer kalau kalau Anda nulis paper gitu ya. Buat apa gitu. Kecuali memang apa ya, rasanya nggak perlu deh, nggak perlu sampai kayak gitu. Satu aja cukup. Cuman pilihannya harus tepat. Mau pakai tabel atau pakai grafik. Seperti itu. Grafik yang bagus, tabel yang bagus, grafik sih utamanya, gambar yang bagus itu mendukung. Karena bisa jadi kita ditolak hanya gara-gara gambarnya nggak jelas. Dan gini, ini bocoran ya, bocoran terus ngomongnya. Duh, di gambar itu seringkali salah kita. Nulisnya karena misalkan disertasinya atau tugas akhir atau tesisnya dalam bahasa Indonesia, gambarnya pakai keterangannya bahasa Indonesia. Kemudian kita submit ke paper, ke jurnal, sebagai paper ke jurnal, ke internasional. Tulisannya masih bahasa Indonesia. Nah, itu masalah. Jadi menurut saya sih sekalian aja bikin gambarnya tulisannya bahasa Inggris aja. Dan itu bisa membuat orang nggak jadi guru besar, nggak jadi profesor gara-gara itu. Ditolak. Karena apa? Dianggap jurnalnya nggak bagus. Masih bisa nerima gambar yang seperti itu, nyampur bahasa Indonesia. Bikin tabel juga gitu, hati-hati. Kita harus pastikan dulu ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau desimal pakai titik, benar ya. Kalau dalam pakai koma, udah coret itu. Nah, bahasa Indonesia kan jadinya. Gitu. Yang hal-hal remeh-remeh itu kadang-kadang nggak ini, apa namanya, harus hati-hati karena bisa mempengaruhi nasib kita gitu ya. Saya kemarin sempat ini, sempat sempat ditegur oleh panitia conference gara-gara papernya kan ada namanya copyright contributor agreement gitu, ngomong bahwa semua penulis setuju untuk disubmit ke sana. Nah, dengan data di OJS dan di papernya itu beda semua, tiga-tiganya beda karena nggak teliti. Tambah tua itu tambah nggak bisa ngomong detail itu, nyebelin. Ya paling ini. Kemudian yang di discussion itu seringkali misalnya mahasiswa S1 ya nulis tugas akhirnya seringkali kalau di diskusinya isinya hanya membahas akurasinya sekian. Kalau diubah ini akurasinya sekian. Kalau iterasinya dirubah jadi sekian, akurasinya meningkat sekian. Nah, itu tidak belum diskusi itu sebenarnya, baru men-highlight hasilnya. Mestinya kenapa kok hasil ini dicapai dengan ada perubahan di sini? Misalkan istilahnya lebih dalamnya itu apa sih gitu. Jadi tidak cukup hanya menuliskan apa yang sebenarnya sudah ada di ini, sudah ada di tabel gitu ya. Memang tabel harus ditambahkan lagi, tapi rasanya harus lebih dalam lagi dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, kelemahan kelebihannya apa dan seterusnya gitu. Itu dulu lah, nanti baru masuk ke yang ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita lanjutkan yang berikutnya. Nanti intinya gini sih, saya rasa untuk pemanasan ada baiknya udah mulai nulis gitu ya, nulis apapun itu, survei paper, studi SLR, atau misalkan mau membuktikan apa yang mau dikerjakan lewat simulasi kecil, bikin aja gitu, buat apa? Supaya yang kita lakukan tuh ada artefaknya. Kalau kita misalkan Anda semua nanti ngadep promotor ngomong, Pak, saya sudah melakukan ini. Mana hasilnya, mana buktinya? Belum saya tulis, Pak. Pret. Jadi buktinya sekarang harus tertulis gitu. Misalkan bikin bikin tabel perbandingan antar metode, bikin apalah tulisan kecil lah, ada draft-draft paper-paper kecil dan sebagainya. Harus ada buktinya. Nanti itu yang akan membantu kita untuk proses selanjutnya gitu. Nanti pasti kepake. Misalkan nyusul laporan kan tinggal kalau misalkan sudah ada referensinya kan tinggal panggil di reference manager kan gitu. Kita udah tahu isinya apa karena pernah baca gitu.
Sehingga nggak perlu lagi melototin satu-satu untuk meresume hasilnya kayak gitu. Gitu. Kita masuk ke yang ini ya. Ini yang saya yakin sebenarnya sudah pada familiar, cuman ya biar inilah, biar ingat lagi sih. Mana? Oh ini ya. Loh, kok belum di stop share yang ini? Oh, oh, beda ya. Beda ya. Dan slideshow. Oke. Oh, mestinya ini yang di ah, ini yang di ini baru di share ya.